Junior Paralesi dengan NIM 17230727. Nama saya Jody Hanafin Pratama dengan NIM 17231128. Saya Sultan Muhammad Atala dengan NIM 17230621. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 ingin membuat video pembelajaran yaitu Project Web Server Linux di Ubuntu, di mana proyek ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis pada kalian dalam membangun dan mengolah web server menggunakan sistem operasi Linux. Proyek ini akan mencakup instalasi, konfigurasi, dan pengujian web server. Selain itu, kalian akan belajar tentang keamanan server, manajemen sumber daya, dan troubleshooting. Langsung saja ke tahapannya. Pertama-tama, kami harus mempersiapkan terlebih dahulu, yaitu Oracle VirtualBox-nya, dan kedua itu ISO Image Web Server Linux untuk di-download di Ubuntu-nya. Jika kalian belum mendownload Oracle, kalian bisa mendownload terlebih dahulu dan juga ISO Web Server-nya. Di sini kita ketikkan download VirtualBox. Baik, ini adalah link untuk mendownload Oracle VirtualBox-nya. Kita klik yang ini. Baik, jika kalian menggunakan Windows, kalian bisa mengklik link yang ini. Jika untuk macOS yang ini untuk Linux Distribution, ini untuk Solaris, dan ini untuk Solaris 11 IPS Host. Dan untuk mendownload ISO-nya, kita bisa ke Get Ubuntu. Download web server Linux Ubuntu. Nah, ini kita klik link yang ini. Kita klik yang link yang ini, yaitu dengan kapasitas 2,6 GB. Kita download yang server ya, karena di sini kita menginstal web server, bukan versi desktop. Nanti akan muncul di history downloadnya, muncul sini. Dan kebetulan kami sudah mendownload, jadi langsung saja buka Oracle VirtualBox-nya. Baik, kita sudah memasuki halaman Oracle VirtualBox Manager-nya. Sebelum menginstal, kita harus mengetahui yang namanya perintah dasar Linux-nya. Yang pertama ada ls, yaitu untuk menampilkan daftar file dan direktori saat ini. Dan yang kedua itu ada cd, yaitu untuk berpindah antara direktori. Dan ketiga ada pwd untuk menampilkan path atau lokasi direktori saat ini. Dan keempat itu ada mkdir, yaitu untuk membuat direktori baru. Dan kelima itu ada rmdir untuk menghapus direktori kosong. Dan yang keenam itu ada rm untuk menghapus file atau direktori saat ini. Dan yang ketujuh itu ada cp, yaitu untuk menyalin file atau direktori. Dan selanjutnya itu ada mv yang ke-8 ya, mv, yaitu untuk memindahkan atau mengganti nama file atau direktori. Dan kesembilan itu ada yang namanya touch, yaitu untuk membuat file kosong. 10 itu ada cat untuk menampilkan isi teks. Dan ke-11 ada free untuk menampilkan informasi tentang penggunaan memori sistem. Ke-12 itu ada widget untuk mengunduh file dari Inter. 13 itu ada tar untuk mengompres atau mengekstrak arsip file. 14 itu ada grid, yaitu untuk mencari teks dalam file. 15 itu ada chmod untuk mengubah izin. Dan ke-16 itu ada chown, yaitu untuk mengubah pemilik file atau direktori. Dan 17 itu ada ps untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan. Ada kill untuk menghentikan atau mengakhiri. 19 itu ada df, yaitu untuk menampilkan informasi tentang penggunaan disk dan ruang
dan 20 itu ada apt get untuk melakukan update. 21 itu ada apt install untuk melakukan instalasi software ke dalam sistem Linux. Dan kedua-dua itu ada sudo su, yaitu untuk masuk ke dalam, dan yang ke-23 itu ada user so, ya, digunakan untuk membuat user. Kedua empat itu ada add user so, yaitu untuk menambah user. Dan kedua-5 itu ada yang namanya rm user untuk menghapus user. Dan kedua-6 itu ada group add stmik, yaitu digunakan untuk membuat grup. Dan kedua-7 itu ada add group stmik untuk menambah grup. Dan yang kedua-8 itu ada group del atau rm group, digunakan untuk menghapus grup yang sudah ada. Perintah dasar Linux. Baik, ini adalah perintah dasar Linux ya, dan masih banyak juga sebenarnya. Ini yang perintah-perintah yang paling sering digunakan ketika mengelola web server. Jadi kita langsung masuk saja ke tahapannya. Pertama-tama kalian membuka Oracle VirtualBox dan klik bagian New. Kita kasih nama di sini kelompok 6. Untuk foldernya kita berada di local disk C, folder user, folder VirtualBox VMS. Ini untuk penyimpanan folder kita nanti. Dan ISO image-nya kita pilih author yang menyimpannya di download, klik dan open. Langsung kita klik next. Kita langsung ininya VirtualBox usernya kita ganti dulu ya, kelompok 6. Passwordnya kita 1 sampai 8 dan klik finish. Baik, sebelum melakukan running kita pergi ke pengaturan terlebih dahulu atau setting. Di sini yang ada perlu diganti, yaitu network adapternya. Kita ganti NAT itu ke bridge adapter. Dan untuk storage kita pakai yang mana? Oh, ini seharusnya. Oke, general system. Baik itu saja ya. Kita klik OK. Kami klik tar dan kita menunggu. Dan kami akan menunggu. Ini kita install bentar. Kita klik enter ya. Oke, karena di sini memerlukan waktu yang lama, jadi videonya saya percepat saja. Baik, ini untuk bahasa ya. Sebentar, kita perbesar dulu virtual screen-nya ke 250. Oke. Untuk bahasa kita gunakan bahasa Inggris dan enter. Baik, ini adalah informasi mengenai adanya update software. Abaikan saja dengan pilih continue without updating dan enter. Dan untuk identify keyboardnya atur sesuai default saja dan langsung klik done. Ubuntu kita klik done lagi. Baik, untuk network connection kita menggunakan IP DHCP ya, yaitu 192.168.115/24. Itu IP kita yang telah diatur sebelumnya. Kita klik enter. Pada konfigurasi proxy didefaultkan saja dengan klik done. Dan untuk konfigurasi mirror defaultkan saja, kita klik done dan continue. Baik, ini pada file system setup didefaultkan saja dengan klik use and enter disk dan done. Oke, ini done, continue. Baik, pada profil setup isikan data sesuai dengan kebutuhan, dan yang perlu diingat adalah password yang dimasukkan. Jadi kami memasukkan di sini namanya kelompok 6. Untuk server name-nya yaitu kelompok min 6 ya. Pick a username-nya kelompok 6. Passwordnya 1 sampai 8. Sorry, 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan kita klik done. Ini apa nih? Upgrade to Ubuntu, kita skip saja. Baik, pada SSH setup, jika muncul pop-up seperti ini, maka tekan spasi sehingga muncul X dan pilih done. Ini kita klik done. Baik, pada proses instalasi berjalan dan pastikan laptop yang menjadi wadah VirtualBox terkoneksi dengan internet. Dikarenakan di sini agak sedikit lama, maka kami percepat saja videonya. Oke, jika muncul installation complete menunjukkan bahwa seluruh proses instalasi sudah berjalan lancar, silakan kami reboot. Setelah pilih reboot,
maka Ubuntu akan melakukan restart. Baik, ini ada tampilan dari Ubuntu server yang siap untuk digunakan. Oke, kita akan install di sini web servernya dengan menggunakan Apache. Kita login terlebih dahulu, yaitu masukkan username yang telah dibuat tadi, kelompok 6. Dan untuk passwordnya sama yang telah dibuat tadi, yaitu 1-8. Oke, sekarang kami sudah login. Sebelum kita menginstal Apache 2, pertama-tama kita update terlebih dahulu dengan perintah sudo apt update dan enter. Passwordnya masukkan 1-8 dan dipastikan komputer kalian terhubung dengan internet ya. Oke, coba saya ping terlebih dahulu, yaitu dengan perintah ping google.com. Baik, ini menunjukkan telah berhasil terkonek dengan internet. Atau juga kita bisa ping 888, yaitu DNS Google ya. Baik, sama saja. Oke, sekarang kami menginstal Apache 2-nya dengan perintah sudo apt install Apache 2 dan enter. Ini klik Y dan enter. Jadi Apache 2 adalah aplikasi untuk membuat web servernya di Linux atau di Windows. Kali ini kami jalankan di Linux Ubuntu server. Nah, sudah selesai menginstal Apache 2-nya. Sekarang kita lihat apakah aplikasi Apache 2 yang sudah berjalan atau tidak dengan perintah sudo ufv applist dan enter. Nah, ini dia aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian kita lihat status dari Apache 2 apakah sedang berjalan atau tidak dengan perintah sudo systemctl status Apache 2. Oke, sudah aktif dan running. Nah, sekarang saya akan melihat IP address-nya dengan perintah ifconfig dan enter. Oh, maaf. Di sini kami disuruh install NetTools-nya terlebih dahulu dengan perintah sudo apt install NetTools dan enter. Baik, sekarang kami melihat IP address-nya dengan perintah ifconfig. Di sini IP-nya 192.168.115 dengan /24 ya. Atau kita bisa melihat IP address-nya dengan perintah hostname min i dan enter. Nah, itu IP address kita. Nah, ini yang akan kami remote dari web browser untuk menjalankan atau untuk mengakses web server tersebut dari komputer lain. Misalnya kami dari komputer Windows. Kita close saja terlebih dahulu dan kita buka Google-nya. Maka ketikkan IP address-nya di sini 192.168.115 enter. Baik, ini adalah tampilan dari web server kita yang telah berhasil. Untuk dokumen rootnya ada di /var/www dan kami akan kembali ke VirtualBox-nya. Oke, sekarang kita akan konfigurasi web server dan kembali lagi ke Linux. Sekarang coba kita konfigurasi file yang berada atau di path ya, di path www. Kita masuk dengan perintah cd/var/www dan enter dan ketik perintah lagi dengan ls. Baik, kita akan masuk ke file HTML ya dengan cd html kemudian ls. Oke, ini adalah file dari tampilan web ini ya. Oke, sekarang kami buat folder baru namanya kelompok 6 dengan perintah sudo mkdir kelompok 6 dan ls. Maka akan di sini folder kelompok 6-nya. Oke, sekarang saya akan merubah hak akses dari folder kelompok 6 dengan perintah sudo chmod 777 kelompok 6 dan enter. Oke, kita masuk ke folder kelompok 6 yaitu dengan perintah cd kelompok 6. Nah, di sini kami tambahkan file index.html-nya ya. Maka kami ketikkan dengan perintah nano index.html dan enter.
Di sini kita buat kodenya. Baik, ini sudah berhasil. Kami menambahkan indeks HTML-nya ya. Sekarang kami restart Apache-nya dengan perintah systemctl restart Apache. Sekarang kami lihat statusnya dengan perintah systemctl status Apache 2. Oke, ini sudah jalan atau sudah running. Sekarang kita coba mengakses dari komputer lain. Nah, masukkan IP address-nya dengan 192.168.115/ kita panggil folder yang kita buat tadi, yaitu kelompok 6. Enter. Baik, kita tambahkan yang namanya style CSS-nya ya, dengan perintah nano style CSS. Oke, kami sudah menambahkan style CSS-nya. Sekarang kita coba mengakses dari komputer lain dan masukkan IP address-nya ya, 192.168.1.15/kelompok 6. Kelompok 6. Baik, sudah berhasil. Ini adalah tampilan web server yang sudah kami buat ya. Judulnya yaitu kelompok 6, hasilnya ini, yaitu formulir interaktif dan daftar anggota. Selamat datang di website kelompok 6. Baik, kami sudah berhasil membuat web server dari Linux Ubuntu dengan menggunakan web server Apache. Demikian itu adalah cara untuk instalasi dan konfigurasi web server di Linux Ubuntu. Baik, di sini saya akan menginstalasi FTP server yaitu dengan perintah sudo apt install vsftpd ini. Baik, untuk memulai layanan vsftpd-nya dan atur untuk memulai secara otomatis saat boot, kita bisa menggunakan perintah sudo systemctl start vsftpd dan lalu sudo systemctl enable vsftpd. Jadi sekarang kita buat cadangan dari file konfigurasi default ya, dengan sudo cp/etc/vsftpd.conf dan lagi etc/vsftpd.conf.org. Dan untuk edit file konfigurasi vsftpd-nya, kita bisa menggunakan perintah sudo nano /etc/vsftpd.conf ya. Baik, di sini ada beberapa yang harus diaktifkan. Jika mengaktifkan, kita hilangkan saja pagarnya. Jika untuk menonaktifkan, kita tambahkan pagarnya. Animus enable dirmisis on sini harus kita ini. Oke, revisi mana ya? Oke, lokal from prop 20 ya. Oh, ini lokal yang lain. Oke. Dan sekarang kita tambahkan baris ya, berikut ke bagian akhir. User sub token tambah $, user local root sama dengan /home/user/ftp passv _min_for 40.000 sama dengan 40.000. dan sekarang passv max
import sama dengan 50.000. Baik, kita Ctrl X, yes, dan enter. Baik, di sini kami sudah berhasil menginstal FTP servernya. Sekarang kami akan menguji FTP servernya ya. Oke, passwordnya. Baik, FTP sudah berhasil login. Sekarang kami akan mengujinya dengan putih dan juga WinSCP. Putih, mana dia? Ini dia, open. Hostname di sini kita mengetikkan alamat IP kita ya, 192.168.115, dan kita langsung klik open. Login S-nya kelompok 6, passwordnya 1 sampai 8 setelah saya buat. Baik, di sini sudah berhasil ya pengujian dengan putih. Sekarang menggunakan WinSCP. Baik, untuk hostname-nya kita ketikkan alamat IP kita ya, 19115. Username-nya kelompok 6, passwordnya 1 sampai 8. Dan login. Baik, di sini juga telah berhasil ya, dimana FTP server sendiri itu untuk mentransfer file dari komputer lokal ke komputer server, dan itu adalah tahapan instalasi dan juga konfigurasi FTP server. Misalkan kami ingin menambahkan file ya, kita coba dari sini, new, kita buat directory di sini, nama foldernya yaitu misalkan upload, atribut set permission, set OK 755, dan klik OK. Baik, untuk melihat hasilnya kita bisa ke file explorer, dan di sini kita mengetikkan ya dengan FTP //192.168.115. Baik, username itu kelompok 6, passwordnya 1 sampai 8, logon. Nah, ini tadi kami telah membuat folder yang namanya upload ya, di sini terlihat juga ya. Baik, sekarang kami ingin melakukan deploying a web application, di mana kami akan menginstal sebuah database ya di Ubuntu server. Kami menggunakan database PHP dan juga MySQL. Baik, kami akan menginstal terlebih dahulu PHP dan juga MySQL-nya ya, dengan perintah sudo apt install PHP dit apache 2 mod PHP. Baik, kami akan menginstal database ya. Silakan disimak. Kita akan mengetikkan perintah sudo apt install MySQL server. Baik, kami akan melanjutkan perintah sudo apt install php with apache 2 minmod min php min MySQL. Baik, kami akan melakukan verifikasi terhadap PHP ya, dengan perintah sudo php min-v. Oke, ini sudah terverifikasi. Sekarang kami akan masuk ke MySQL. Kita perintah MySQL error kelompok 6. Sudo MySQL. Baik, di sini MySQL sudah terpasang ya.
kita bisa mengetikkan perintah show database. Show database. Right. Nah, sekarang kami akan menginstal PHP MyAdmin-nya ya. Kita exit dulu, ini clear. Sudo apt install PHP MyAdmin. Ini. Apache 2, enter. Ini kita enter ya. Password for PHP MyAdmin. Passwordnya kita masukkan 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan oke. Password confirmation. Baik, di sini telah sukses menginstal PHP MyAdmin-nya ya. Sekarang kami akan buka browsernya. Kami ketikkan alamat IP kami 192.168.115/php myadmin. Baik, untuk loginnya itu PHP myadmin, passwordnya 1 sampai 8. Oke, di sini telah berhasil menginstal PHP MyAdmin ya. Kami mengujinya lewat browser ya. Baik, sekarang kami akan melanjutkan ke tahapan implementasi keamanan ya. Kami menggunakan firewall sebagai untuk keamanan server ya. Kami bisa mengetikkan perintah sudo uvi enable. Baik, dimana firewallnya sudah aktif. Sekarang kita menambahkan sudo uvi apache full. Baik, sekarang kami akan melanjutkan ke tahapan implementasi ya. Kami menggunakan firewall sebagai keamanan web server, di mana firewall itu sendiri yaitu mengaktifkan dan mengizinkan lalu lintas HTTP dan juga HTTPS. Kita aktifkan terlebih dahulu firewallnya, sudo uvi enable. Baik, di situ firewall sudah aktif. Sekarang kami mengetikkan sudo uvi allow apache full. Skipping etnya itu. Karena kami sudah menambahkan ya atau mengizinkan apache full, sekarang kami akan mengecek statusnya dengan sudo uvi status ya. Baik, di situ apache full sudah ditambahkan actionnya allow. Kalau kami ingin memblokir, kami bisa mengetikkan sudo uvi deny apache full. Baik, sekarang kami masuk ke tahapan monitoring ya dan performa manajemen. Kita ke directory, kita ganti directory dulu ya. cd /var/log apache 2. Baik, untuk monitoring toolsnya kita menggunakan httop, netstat, dan juga ifstop. Baik, ini tampilan dari httop ya.
e-stock. Kita menginstal terlebih dahulu. Baik, ini tampilan dari e-stock ya. Sekarang Netstat. Nah, ini tampilan dari Netstat. Demikianlah panduan lengkap instalasi dan konfigurasi web server berbasis Apache 2 di Ubuntu server, termasuk fitur keamanan, FTP server, serta deployment aplikasi berbasis PHP dan database. Dengan langkah-langkah ini, Anda telah membangun sebuah sistem server yang tidak hanya fungsional, tapi juga aman dan siap digunakan dalam berbagai skenario. Kami harap video ini dapat membantu Anda memahami proses membangun web server secara lebih mendalam. Ya, jika ada pertanyaan atau kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi pengajar atau berdiskusi dalam forum kelas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat mencoba dan semoga sukses dalam proyek kalian.